Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari buku Al-Fiqh Manhaji, khususnya dalam fikih dalam mazhab Syafi'i. Terakhir kita membahas tentang waktu yang diharapkan sholat, betul nggak? Ya, betul ya. Ada 5 waktu yang diharamkan sholat. Ingatnya begini, kalau dari matahari ada 3. Ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di atas kepala, dan ketika matahari terbenam. Kemudian kalau dari sisi setelah sholat, maka setelah sholat asar dan setelah sholat subuh, ya. Jadi 3-nya karena matahari, 2-nya karena setelah sholat. Kenapa demikian? Ya, kita mengikuti larangan Rasulullah SAW. Kalau matahari terbit dan matahari terbenam, itu karena menyerupai penyembah matahari. Nah, di sini sangat menarik nih, Pak. Ketika kita sholat, masih ingat nggak yang diharapkan sholat apa nih? Kalau matahari terbit di atas kepala, terbenam, setelah sholat subuh, setelah sholat asar, masih ingat sholat apa yang diharamkan? Yang tidak diperbolehkan? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang tidak ada sebab. Sebabnya cuma satu, dia ingin sholat, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sekarang nih, kita semua udah sholat subuh, terus kemarin baru ingat, astagfirullah, lupa sholat isya aku kemarin. Sekarang berdiri sholat qadha, padahal sudah selesai sholat subuh. Karena ada sebabnya. Keluar dari masjid ini, jalan-jalan misalnya ke masjid At-Taqwa, masuk masjid di situ, sholat sunnah tahiyatul masjid, karena sholat sunnahnya ada sebabnya. Jadi yang tidak boleh itu sholat sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya. Nah, ini banyak orang yang masih belum tahu. Maka pasti masih banyak pertanyaan. Saya bangun subuh kesiangan di waktu yang diharamkan sholat, lagi matahari terbit. Apakah saya sholat atau tunggu dulu sampai matahari terbit? Jawabannya apa? Langsung sholat. Lah terus Ustaz, yang masalah sholat yang waktu diharamkan gimana? Jawabannya apa? Untuk sholat sunnah mutlak. Ingat itu, karena banyak orang yang masih nggak tahu. Ya, ketika ditanya sholat sunnah mutlak apa? Sholat sunnah yang tidak ada sebab. Ya. Maksud kalimat sebab di sini, kalau saya bilang sebabnya cuma satu, hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Udah itu aja. Sedangkan kalau sholat tahiyatul masjid, sebabnya ada 2 minimal. Ada 2, mendapatkan keridhaan Allah sama apa? Masuk masjid. Sholat sunnah setelah wudhu, mendapatkan keridhaan Allah, dan setelah wudhu, gitu maksudnya ya. Nanti dibilang nggak ada sebab, masa berdiri nggak ada sebab, masa sholat nggak ada sebab? Iya, oke lah, ada sebabnya, hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, itu tidak boleh ketika di waktu-waktu yang diharamkan. Menariknya Pak, Rasulullah melarang ini karena menyerupai peribadatan kepada matahari, penyembah matahari, menyerupai. Padahal kalau kita sholat sunnah mutlak, tidak mungkin kita niatnya lain selain kepada Allah, betul nggak? Tapi itu pun diharamkan karena menyerupai. Maka kita bisa, dengan dalil ini kita bisa melihat, seandainya kita misalnya Halloween ya, Halloween. Orang bingung nih masalah hukum Halloween. Halloween kan Oktober kemarin. Apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Banyak yang bilang ya boleh-boleh aja, kan cuma pakai topeng-topeng doang. Nah, sedangkan dia itu lebih dalam daripada cuma pakai topeng. Kenapa sampai ada Halloween? Karena pada zaman sebelum Kristiani datang di Irlandia itu, di Irlandia, orang-orang penyembah berhala saat itu meyakini bahwa perpindahan dari bulan Oktober ke November itu adalah hari di mana arwah-arwah jahat keluar. Jadi tanggal 30 sama tanggal 31 itu ya, perpindahan itu arwah-arwah jahat keluar. Dan untuk melindungi mereka dari arwah jahat, maka mereka pakai topeng yang menyeramkan. Karena meyakini bahwa
roh jahatnya pas ngeliat, oh ini teman kita ini, nggak usah diganggu. Betulan itu, ya, itu dia betulan. Maka itu asalnya tuh, asalnya. Sehingga kalau kita bilang enggak, itu karena menyerupai peribadatan orang-orang terdahulu yang peribadatan penyembah berhala. Pasti jawabannya apa? Lah itu kan mereka, kita kan enggak, kita kan cuma have fun aja. Maka jawabannya apa? Kita sholat sunnah mutlak aja yang lillahi ta'ala di masjid itu dilarang. Apalagi sesuatu yang enggak ada hubungannya dengan ibadah untuk kita. Ibadah untuk mereka, tapi bukan ibadah untuk kita. Terus kita ikut-ikutan, ya. Maka kalau kayak di Amerika Serikat sendiri, orang-orang Katolik yang misalnya asosiasi Katolik Amerika gitu ya, apalah istilahnya tuh, itu mengharamkan, bagi mereka haram ini mengikuti peribadatan pagan. Tiba-tiba kita mau ikut-ikutan. Saudi malah ikut-ikutan sudah, ya. Astagfirullah. Jadi itu bisa kita pegang nih. Nanti ada acara apa, terus ternyata asalnya itu dari peribadatan kepada dewa apa, zaman Indonesia masih belum muslim kan. Lalu kita mau ikuti, kita ingat, oh dulu kita belajar ketika sholat sunnah mutlak yang betul-betul lillahi ta'ala itu tidak diperbolehkan karena waktunya menyerupai waktu penyembahan matahari. Berarti ini juga sama, harusnya seperti itu, ya. Jadi nggak usah pusing masalah tapi kan itu kan dulu, sekarang udah beda. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu adzan dan iqamah. Oh sudah, kita azan kemarin ya? Sudah ya? Islam, tamyiz ya untuk anak kecil. Nah sekarang pertanyaannya, anak kecil boleh nggak azan? Yang di bawah 7 tahun yang belum tamyiz. Pertanyaannya boleh atau tidak boleh? Beda antara sah atau tidak sah. Untuk anak kecil tersebut hukumnya apa? Nggak sah. Tapi boleh nggak? Boleh. Sama kayak anak kecil sholat sama kita di sini. Sah nggak bagi dia? Itu umurnya berapa? Bapaknya apa namanya? Nggak, HP-nya saya tanya. HP-nya udah berapa tahun itu? Oh udah 9. Oke, berarti udah sah. Udah sah. Tapi maksud saya kalimat tidak sah itu maksudnya untuk dirinya ketika azan tidak mendapatkan pahala karena itu ibadah. Tetapi ketika ada anak kecil azan di waktu yang kita ketahui berarti sudah masuk waktunya. Jangan kita bilang pokoknya anak kecil yang azan ini berarti belum buka puasa. Udah buka puasa. Paham ya? Jadi kita sudah memahami masalah itu. Kemudian sunnah-sunnah azan. Sudah ya? Menghadap kiblat dalam keadaan suci. Kemudian azannya berdiri. Ya. Kemudian ketika hayal sholat menghadap ke kanan, iltifat ke kanan. Oh ini belum berarti. Menghadap ke kanan ketika hayal sholat, ketika hayal falah ke kiri. Pertanyaannya, kenapa melakukan seperti itu? Karena pada zaman dulu, ya, ketika hayal sholat itu supaya suaranya itu kedengaran sama semua orang, sama semua rumah-rumah. Ya, karena kalau cuma hadap satu itu aja, ya cuma daerah situ, maka dia harus begini. Minimal nanti yang terdengar ada hayal sholat, hayal al-falah seperti itu. Itu asalnya ketika zaman belum ada mikrofon. Nah sekarang ketika ada mikrofon, apakah tetap harus begini? Bukan harus maksudnya, disunahkan begini, tetap disunahkan ya, tetap disunahkan. Ya, cuma ini yang kadang-kadang ada orang yang saya kurang sepakat. Mikrofonnya tegak. Hayya 'alas shalah. Justru itu nggak mendapati yang maksud yang sebenarnya. Maksudnya kan supaya suaranya kedengaran kemana-mana. Hayya 'alas shalah. Berarti hayya 'alas shalah gitu loh. Ya. Gini. Jangan malah dia lari dari mic-nya, kalau gitu ya nggak mendapatkan maksud di awal. Kemudian ayat yurattil kalimat adzan. Jadi ketika kita azan itu kalimatnya dibaca dengan perlahan dan benar. Ya, insya Allah sudah kita lakukan ya. Nah, pernah nggak dengar ketika
ada orang azan itu ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Sebelum azan, nah itu disunahkan memang, ya. Jadi sebelum azan disunahkan muazin untuk membaca 2 kalimat syahadat secara sir. Sir artinya apa? Sebelum dia ucapkan secara besar, ya, jahar. Nah, kapan kita mengucapkan syahadat ketika azan? Ada kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Nah, sebelum mengucapkan itu secara jahar, maka dia ucapkan dulu secara sir. Jadi ketika ada kita dengar kayak gitu, dari mana nih? Ternyata memang kalau dalam mazhab Syafi'i disunahkan seperti itu, ya. Kemudian berikutnya taswib. Taswib itu adalah yang mengucapkan as-shalatu khairum minan naum. Itu di adzan subuh, ya, as-shalatu khairum minan naum 2 kali. Nah, bapak-bapak pernah tahu kan, kalau kita mengucapkan, kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka kita jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapnya juga asyhadu an la ilaha illallah. Ketika hayya 'alas shalah apa? La haula wala quwwata illa billah kan? Nah, ketika as-shalatu khairum minan naum, shadaqta wa barid. Betul, shadaqta wa barid itu bacaan. Kemudian yang sering kita dengar juga, kadang saya lihat di YouTube kan, as-shalatu khairum minan naum. Memang naum. Jadi nggak boleh nggak boleh dipanjangkan. Jadi kadang-kadang orang salah, as-shalatu khairum minan naum. Ya, makanya kata sebagian ustaz, malah tidur lagi orangnya. Karena naumnya dipanjangin, tidur lagi orangnya pas dengar. Gitu katanya. Nah, berikutnya disunahkan orang yang berazan, orang yang muadzin ini memiliki suara yang bagus. Ya, memiliki suara yang bagus. Insya Allah orang Indonesia suaranya oke lah. Bapak-bapak kalau seandainya dengar azannya orang Yaman, kayak gini azannya. Udah pernah kemarin nih? Kayak gini azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bilang sama adik saya kayak gitu. Oh, bagus ya. Ternyata hanya untuk manggil katanya. Ternyata hanya untuk manggil, memang untuk manggil. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti pas hayya 'alas shalah, Hayya 'alas shalah. nah, teriakan seperti itu kadang-kadang mereka false juga. Jadi kata guru saya, ada satu orang di kampung saya itu kalau di azan, anak-anak nangis katanya. Anak-anaknya keponakan dia nangis itu karena suaranya bikin pusing lah katanya gitu kan. Nah, jadi orang Indonesia masya Allah dia suaranya tinggi banget. Bahkan kadang-kadang kalau sholat Jumat itu di masjid-masjid tradisional, jadi kayak show off-nya muazin itu. Pernah saya sholat di masjid dekat rumah. Muazinnya lama banget azannya, dan suaranya suara kayak nyanyi dia, kayak suara orang nyanyi, suaranya serak-serak bahasa, wah, aku bilang. Dan dia lamakan itu azannya, ya. Jadi betul-betul dia show off bagi saya ya. Jadi mau nggak mau khotibnya harus cepat bacanya karena sudah 10 menit cuma untuk azan itu, bayangkan. Tapi bukan berarti seandainya suaranya pas-pasan nggak boleh azan. Ini kan sunnah, ya. Ini kan sunnah. Maka saya bilang sama guru saya ketika dibilang ada tetangga yang nangis anak itu, ketika ada orang yang azan, saya bilang bagus berarti. Jadi orang segera untuk sholat, ya. Coba kalau suaranya terlalu bagus, mungkin orang enaknya suaranya, malah tidur mungkin. Ya. Kemudian juga sebaiknya muadzin itu adalah orang yang dikenal di antara manusia, akhlaknya, adabnya, dan juga orang yang adil, bukan ahli maksiat.
sebaiknya. Jadi dari ini ya masuk akal ya. Seandainya bapak tahu ada orang tukang minum, kemudian tukang main perempuan, kemudian diangkat menjadi muadzin, pasti mau nggak mau ada perasaan apa sih ini? Kok orang kayak gini malah jadi muadzin? Pasti itu ini sifat dasar manusia. Jadi sebaiknya cari yang apa? Yang dikenal akhlaknya, seterusnya. Kemudian ini yang sering kita langgar, sering dilanggar, yaitu adalah jangan memanjangkan bacaan adzan di luar harokatnya. Ya. Jadi kalau dipanjangkan itu makruh. Nah itulah yang terjadi sekarang, makruh. Nah, harusnya ya yang orang yang itu betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu aja masih ada kepanjangan dikit gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kata guru saya nih. Jangan ketika nanti terakhir seperti ini nih. La ilaha illallah. Kata guru saya, orang Yaman ketika azan pas terakhir kayak roket jatuh kata dia. Justru itu yang benar. Kita terlalu panjang ya. Sedangkan madzhab Syafi'i yang madzhabnya orang Indonesia mengatakan itu makruh. Benar ada orang azan sampai 10 menit itu ada betul-betul panjang suaranya. Nafasnya panjang dan dia betul-betul dia panjangnya. Kemudian disunahkan ya, disunahkan adzannya di mana? Disunahkan adzan dalam masjid. Ya. Kalau dulu karena belum ada toa seperti ini, maka kalau mau azan justru harus di luar, menghadap ke mana? Ke arah masyarakat, ke rumah-rumah masyarakat. Seperti itu. Kemudian disunahkan bagi orang yang mendengar azan untuk menjawabnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida," jika kalian mendengar panggilan, an-nida itu panggilan, yaitu azan, faqulu mithla ma yaqul, maka katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Seperti itu. Lakin yaqulu fil hayalatain, yaitu ketika muadzin membaca hayal shalah dan hayal falah, maka jawablah la haula wala quwwata illa billah. Ya, seperti itu. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, wa idza qala hayy 'alas shalah, apabila dikatakan hayy 'alas shalah, qala la haula wala quwwata illa billah, maka katakanlah la haula wala quwwata illa billah. Dan wa idza qala hayya 'alal falah, dan jika dikatakan hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah, maka katakan la haula wala quwwata illa billah. Itu ya. Jadi ada dalilnya itu. Kenapa sih kok berbeda? Ketika yang Allah Akbar kita jawab Allah Akbar karena Rasulullah bersabda, apabila kalian mendengar panggilan an-nida, maka jawablah sebagaimana ucapan muadzin. Itu ya. Sedangkan kalau untuk hayal falah, hayal shalah dan hayal falah itu ada hadis sendiri. Apabila dikatakan hayal shalah, maka katakan la haula wala quwwata illa billah. Jadi ada sendiri dia. Seandainya kita cuma dengar yang satu, kita cuma tahu yang satu, kita bakal hayal shalah. Nah, gitu ya. Ternyata ada hadis khusus untuk hayal shalah dan hayal falah. Kemudian yang disunahkan berikutnya adalah doa ya, dan salawat kepada Nabi SAW setelah adzan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzina," ketika kamu mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqul, katakanlah sebagaimana yang dia katakan. Tsumma shallu 'alayya, kemudian bersalawatlah atasku. Fa innahu man shalla 'alayya, dan sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku,
satu sholawat, ya, sallallahu biha alaihi asyara, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Apa sih arti Allahumma sholli ala Muhammad? Ya, sholat itu artinya doa. Tapi kalau sholat yang ini maksudnya apa? Maksudnya adalah muliakan, seperti itu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi sekarang kita lagi bersolawat kepada Rasulullah. Apa yang kita sholawatkan itu, kebaikan-kebaikan dalam lafaz Allahumma sholli ala Muhammad, kebaikan yang ada di situ, yang rahasianya lebih tahu pasti Allah, itu ya, lebih tahu rahasianya daripada kita kan. Itu kita sampaikan 1 kali untuk Rasulullah, maka Allah menyampaikan yang sama untuk kita 10 kali. Maka adab kita berdoa ya. Pertama kita memuji Allah. Kemudian yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga baru kita doa, ucapkan apa yang kita inginkan. Lalu yang keempat kita bersolawat kepada Nabi. Dan yang kelima ditutup dengan bersyukur, ya, memuji Allah. Jadi alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian kita berdoa, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, lalu walhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi doa kita diapit oleh 2 sholawat dan diapit oleh 2 pujian. Itu adab berdoa. Maka kalau ada yang bilang sholawatin aja dulu, kalimat gitu ya, mau apa? Mau ini, sholawatin aja dulu. Memang sebetulnya tidak ada dicontohkan seperti itu Rasulullah. Cuma saya bisa memahami maksudnya gimana. Maksudnya sebetulnya sholawatin aja dulu, sholawat kemudian doa. Bukan cuma sholat doang. Sholawat kemudian apa? Doa dalam hatinya minimal. Dia Allahumma sholli ala Muhammad, mau ini. Berarti dia sedang mengerjakan adab tadi, adab berdoa, ya. Nah, tentu saja sebetulnya harusnya lebih rinci lagi. Jadi puji Allah dulu, sholawat, baru minta, gitu harusnya ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma' nida", barang siapa yang berkata ketika mendengar adzan atau setelah mendengar adzan ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, ya, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka baginya syafaatku di hari kiamat. Maka kita cari cara yang banyak lah supaya mendapatkan keselamatan di akhirat. Karena kita nggak tahu nanti siapa yang menjadi syafaat kita. Kita nggak tahu nih. Bisa jadi anak kita yang ngasih syafaat, bisa jadi teman kita yang syafaat, bisa aja, ya. Mungkin kita merasa amalanku bagus-bagus aja kok, ya. Tapi bisa jadi ternyata ada sesuatu kesalahan yang mana hilangnya karena syafaat tersebut. Jadi cari di mana nih supaya makin banyak syafaat yang bisa kita dapatkan. Karena syafaat bukan cuma dari Rasulullah, tapi dari orang-orang soleh, dari anak yang menghafal Quran, dari mujahid, ya, itu ada memberikan syafaat. Syafaat ini artinya gini Pak, bukan sesuatu yang mistis ya. Syafaat itu bukan sesuatu yang mistis. Syafaat itu seperti ini. Dia sebagai penengah antara kita dengan Allah. Ya, dia sebagai penengah antara kita dan Allah, yang mana kita hendak diberi siksa, maka dia sebagai penengah agar tidak jadi kena siksa. Itu artinya syafaat, ya. Dan tentu saja untuk memberikan syafaat ini, orang yang memberikan syafaat harus diizinkan oleh Allah dulu, ya, harus diizinkan oleh Allah, dan yang akan diberi syafaat juga harus diizinkan oleh Allah. Jadi nggak bisa orang bilang, kalau Syekh Fulan ini, dia akan bisa berikan syafaat kepada yang dia kehendaki, ya, dia bisa masukkan ke surganya Allah oleh siapa yang dia kehendaki. Saya pernah dengar itu, mungkin bapak-bapak pernah dengar ada yang ngomong seperti itu, ya, apa? Banyak ya. Jadi sudah mengklaim bahwa si Fulan ini dia bisa memberikan syafaat. Jadi setelah kita tanya gimana, lah kan semua orang bisa beri syafaat. Emang betul memang.
Tapi kamu sekarang menjadikan orang ini seakan-akan memiliki makom yang lebih tinggi di antara manusia yang lain kan. Kalau pas ditanya detail ngeyel ke sana sini. Ya kan semua orang bisa ngasih syafaat, emang betul. Tapi kenapa kamu bilang dia bisa memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendaki dan seterusnya? Memang semua orang bisa beri syafaat, tapi kalimat kepada siapa yang dia kehendaki itu kurang tepat. Ya, kalau ujung-ujungnya nanti dibilang atas izin Allah. Ya, syafaat itu atas izin Allah. Orang yang mau ngasih syafaat atas izin Allah, dan orang yang diberi syafaat juga atas izin Allah. Tidak bisa kita seandainya memberi syafaat kepada orang yang sudah divonis kafir misalnya. Dia nggak beriman, mau kita kasih syafaat, nggak bisa. Tiba-tiba dia bilang tenang, nanti aku kasih syafaat di akhirat. Walaupun non muslim sekali nggak mungkin. Ya, jadi yang diberi syafaat ini harus dapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, artinya usahakan nih kita memiliki hal-hal yang bisa memberikan kita syafaat, seperti Al-Quran. Nanti Al-Quran itu bersyafaat kepada orang yang selalu membacanya, yang disebut dengan Shahibul Quran. Shahibul Quran itu bukan penghafal Quran, bukan khusus penghafal Quran ya, tetapi orang yang selalu bergelut, bergumul dengan Al-Quran. Sering-seringlah baca Al-Quran supaya nanti bisa mendapatkan syafaat Al-Quran. Siapa tahu itu yang menyelamatkan kita. Nah, kemudian juga seperti ini, ketika dengar azan, setiap dengar azan doa itu. Karena Rasulullah berkata apa? Maka berhak baginya syafaatku di hari kiamat. Jadi bisa jadi karena kita sering-sering doa ini yang menyebabkan kita mendapatkan syafaat. Saya yakin kita banyak yang lalai. Ya, kita banyak yang lalai. Setelah azan ya udah lewat-lewat gitu aja. Padahal saatnya kita tahu, oh, aku harus mencari cara ini supaya nanti semakin banyak jaringnya gitu ya. Safety netnya. Kalau jatuh ada safety net. Semakin banyak tuh safety netnya. Salah satunya adalah baca doa ini setelah dengar azan, ya. Kemudian maqam mahmuda. Apa itu maqam mahmuda? Pernah dengar kan? Yang seperti tadi ayat tadi ya, maqam doa tadi maqam mahmuda. Maqam mahmuda, maqam tempat mahmud yang terpuji. Jadi nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian kita akan menunggu dimulainya perhitungan. Kita menunggu dulu itu Pak. Kita menunggu perhitungan. Jadi kita menunggu nggak tahu berapa lama, tapi hadisnya akan ada sekelompok orang yang akan meminta kepada Nabi Adam untuk segera dimulai perhitungan. Berarti kalau sudah ada yang sampai minta, berarti lama itu nunggu. Kemudian Nabi Adam mengatakan apa? Aku tidak bisa karena aku telah berbuat dosa. Dosanya apa Nabi Adam? Mendekati pohon itu ya, makan pohon yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut buah khuldi, ya, buah keabadian. Karena iblis menjanjikan Nabi Adam kalau kau makan buah tersebut, kamu akan menjadi malaikat yang kekal. Ditipu sama iblis, pas dimakan nggak jadi kekal juga, nggak jadi malaikat. Itu kalau kita pelajari betul-betul itu kisah para nabi itu banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan. Coba bayangkan ada iblis ya, iblis pada saat itu mengatakan kepada Nabi Adam, itu buah itu bisa menyebabkan kamu kekal, menjadi malaikat. Kamu nggak perlu lagi khawatir untuk mati. Jadi Nabi Adam lagi di surga, lagi enak-enak. Tiba-tiba tawaran seperti itu menyebabkan apa? Menyebabkan menginginkan yang lebih lah seperti itu. Karena beliau tahu bahwa dia bukan malaikat, ingin yang lebih. Dan itu muncul itu angan-angan yang panjang, namanya panjang angan-angan. Sudah dapat larangan dari Allah, tapi dia memiliki panjang angan-angan. Siapa tahu ternyata betul itu adalah keabadian. Ternyata pas dimakan betul-betul tertipu oleh iblis. Dan itu banyak sekali kisah yang sama setelahnya. Maksudnya tertipu mentah-mentah oleh iblis dan setan dan bala tentaranya. Tertipu mentah-mentah. Jadi apa yang diucapkan itu bohong semua 100%. Nggak ada kebenaran sedikit pun di situ. Ya. Maka
banyak orang yang akhirnya menyesal kalau kita tidak diingatkan oleh Al-Quran. Kita mungkin juga bakal jatuh ke situ. Kita nggak belajar agama ini, kita nggak diingatkan Al-Quran, Rasulullah tidak mengingatkannya, kita bakal terjatuh juga, ya. Karena panjang angan-angan tadi. Maka makomah muda Nabi Adam diminta oleh sekelompok orang, manusia, bukan sekelompok, banyak itu pasti. Minta kepada Nabi Adam untuk memulai hari perhitungan. Minta kepada Tuhanmu untuk minta kepada Allah untuk mulai hari perhitungan. Tapi Nabi Adam bilang, aku tidak bisa, aku telah berbuat dosa. Kau mintalah kepada Nabi Ibrahim, anakku yang bernama Ibrahim. Pergilah mereka ke Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah. Tolonglah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai hari perhitungan, untuk dimulai perhitungan ini. Kata Nabi Ibrahim apa? Aku tidak bisa karena aku pernah berbohong, katanya. Yang berbohong menghancurkan berhala itu, ya. Coba kau minta sama saudaraku Musa, katanya. Lalu pergilah mereka ke Musa, minta ke Musa, tidak bisa juga. Musa bilang coba ke Isa atau ke Daud dulu, Allah saya lupa itunya. Ke Isa tidak bisa, baru nanti coba kau minta ke Nabi Muhammad. Pergilah ke Nabi Muhammad, dimulailah hari perhitungan. Lalu Nabi Muhammad apa? Bersujud, dan itu disaksikan seluruh manusia. Disaksikan seluruh manusia. Maka dimulailah hari perhitungan. Betul-betul orang yang tidak tahu tentang beliau akan tahu pada saat itu. Oh, ternyata ini orang yang spesial. Maka itulah yang disebut dengan makomah muda. Beliaulah yang akan meminta kepada Allah untuk memulai hari perhitungan. Disebut juga dengan syafaat uzma. Pernah dengar syafaat uzma? Kalau orang Indonesia bilang syafaat ujma. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat ujmanya Rasulullah SAW. Syafaat uzma itu yaitu memulai perhitungan di padang mahsyar. Maka sebagian ulama ketika mengartikan hadis barang siapa yang melihatku dalam keadaan tidur, barang siapa yang melihatku dalam keadaan tidur bermimpi, ya, maka mereka melihatku, maka dia melihatku dalam keadaan terjaga. Barang siapa yang melihatku dalam keadaan tidur, maka dia melihatku dalam keadaan terjaga. Sebagian ulama, khususnya yang sufi, itu meyakini bahwa kalau sudah mimpi ketemu Rasulullah, maka suatu saat di dunia ini dia bisa langsung melihat Rasulullah secara terjaga. Tapi kalau ulama yang lain enggak. Ulama yang lain maksudnya adalah kita akan melihat Rasulullah nanti di akhirat dengan penglihatan yang bukan penglihatan dari jauh. Nah, kata ulama-ulama yang bilang bahwa akan melihat langsung secara terjaga, mereka membantah pendapat yang mengatakan akan melihat di akhirat kelak di padang mahsyar, karena semua orang melihat. Jadi apa spesialnya seandainya hadis tersebut maksudnya adalah melihat nanti di akhirat? Apa spesialnya? Karena kita semua bakal melihat. Itu kata mereka. Akhirnya mereka betul-betul meyakini kalau sudah mimpi ketemu Rasulullah, maka bisa melihat Rasulullah secara terjaga. Ya, tapi tentu saja bantahannya, kalau memang seperti itu harusnya sudah banyak kisah Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, menantu Rasulullah. Utsman bin Affan itu dua istrinya anak Rasulullah, Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum. Dua, Ali bin Abi Thalib, menantu dan keponakan beliau, atau Husain, cucu Rasulullah. Seandainya betul bisa melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga, harusnya sudah ada kisah itu. Harusnya ketika Abu Bakar ketemu sama kabilah-kabilah Arab yang memutuskan untuk menolak membayar zakat, mereka menolak membayar zakat. Kata mereka apa? Zakat itu kami berikan kepada Rasulullah, tapi sekarang Rasulullah sudah meninggal, kami tidak membayar zakat. Kata Abu Bakar apa? Aku akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Sampai-sampai Umar mengatakan, ya Abu Bakar, bagaimana engkau mau memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Itu keadaan genting, Pak. Itu keadaan betul-betul genting. Ulama sekarang mengatakan seandainya Abu Bakar waktu tidak memerangi itu, tidak apapun yang dikerjakan Abu Bakar itu semua benar. Ulama meneliti dan sepakat apa yang dikerjakan Abu Bakar itu semua benar. Seandainya Abu Bakar tidak melakukan memerangi itu tadi, orang-orang yang menolak membayar zakat, Abu Bakar tidak mengirimkan pasukan Usama bin Zaid 70.000 pasukan
ketika ada orang-orang murtad di Arab dan juga ada Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Kalau bukan karena kepemimpinan Abu Bakar itu saat itu, tidak ada Islam, nggak jadi Islam itu berkembang, hancur di zamannya Abu Bakar. Jadi ketika zaman Abu Bakar itu sangat-sangat genting, tapi Rasulullah nggak hadir. Tidak ada kisahnya Abu Bakar ketemu Rasulullah kemudian berdiskusi. Kenapa? Padahal lagi saat-saat sangat genting itu. Kemudian Umar bin Khattab apa? Ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Nggak ada kisahnya ketika dalam keadaan itu bertemu Rasulullah. Padahal Umar bin Khattab, Abu Bakar orang yang paling dicintai Rasulullah. Umar bin Khattab adalah orang kedua yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan, kematiannya tahu Pak gimana? Kematian beliau itu dikepung rumahnya, betul-betul sampai anak-anaknya Abu Bakar, anak-anaknya sahabat yang lain sudah sampai mau tarik dia keluar, sampai ada yang tarik jenggotnya. Bapakmu aja nggak pernah pengen jenggot, gitu lah kira-kira seperti itu. Dalam keadaan genting, nggak datang tuh Rasulullah. Ya, Ali bin Abi Thalib saat itu genting juga. Ketika berhukum, mari kita berhukum, terus dipanggil salah satu dari Ali bin Abi Thalib adalah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian dari kelompoknya Muawiyah dipanggillah siapa itu namanya? Amr bin As. Kemudian mereka berhukum, ya seperti itu. Nah itu ada Khawarij. Muncul kelompok mengatakan tidak boleh berhukum selain kepada hukum Allah. Akhirnya banyak yang keluar memisahkan diri dari pasukannya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya kemudian nanti jadi perang sama mereka. Di saat-saat genting seperti itu, nggak datang beliau untuk menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh Ali bin Abi Thalib dan Amr bin As ini sudah benar, dengan Muawiyah ini sudah benar. Kenapa beliau tidak muncul? Ketika Husain, cucu beliau, mau pergi ke Kufah untuk memerangi Yazid bin Muawiyah, kenapa beliau nggak muncul memberikan nasihat? Faham Pak sampai di sini Pak? Hal-hal yang genting yang konsekuensinya adalah pertumpahan darah Muslim. Konsekuensinya adalah kematian sahabat Rasulullah yang dicintai. Gak muncul ya sedikit, muncul tiba-tiba zaman sekarang. Ketika sholawat sambil berdiri meyakini Rasulullah hadir dan dia bisa melihatnya. Kok ketika keadaan genting gak datang, tapi ketika acara-acara datang? Masuk akal gak Pak? Tapi ketika kita ngomong kayak gini, jawabannya cuma satu. Kalau Allah kendaki mau apa lo? Jawabannya mungkin jawabannya seperti ini. Oke, kalau Allah berkehendaki memang betul pasti terjadi. Tapi mungkin Allah berkehendak saya meragukan hal itu. Kan sama juga. Allah berkehendak saya meragukan hal itu. Allah berkehendak saya menganggap bahwa itu hanya kisah saja. Allah berkehendak bahwa saya meragukan dia betul-betul melihat Rasulullah. Mungkin dia melihat suatu sosok dan dia terlalu husnuzon. Kan Rasulullah tidak bisa ditiru oleh jin. Betul memang Rasulullah tidak ditiru oleh jin. Kamu tahu tapi rupanya Rasulullah pernah lihat. Jangan-jangan kamu ketika melihat satu sosok langsung husnuzon, nah itu Rasulullah. Padahal jinnya pun tidak asal aja buat rupanya. Faham sampai di sini? Karena seandainya betul itu bertemu secara yastaikid, bahkan sampai ada yang kisahnya mencium lututnya lah. Rasulullah yang cium lututnya, bukan dia mencium lutut Rasulullah. Rasulullah yang mencium lututnya. Ada yang kisahnya di peluk Rasulullah. Ada yang kisahnya Rasulullah menyampaikan suatu sholawat baru. Ya nuri kasari wa madadika jari. Saya masih ingat tuh sebagian awalnya. Itu diyakini bahwa saat itu beliau menerimanya langsung dari Rasulullah secara terjaga. Ya, Rasulullah datang bersama salah satu leluhurnya. Nah, kata leluhurnya, ini si fulan ini bagian dari kami. Lalu tersenyumlah Rasulullah, kemudian menyampaikan sholawat yang tidak pernah didengar oleh manusia sebelumnya kecuali si fulan ini, Syekh fulan. Yang cerita-cerita begitu berangkat dari meyakini bahwa Rasulullah bisa ditemui secara terjaga. Nah, maka jawabannya seandainya betul itu, kenapa di zaman-zaman diperlukannya ada beliau agar tidak terjadi fitnah? Ada namanya fitnah kubro. Akhirnya terpecah ini Muslim Ahlussunnah dengan Syiah. Itu fitnah kubro, fitnah besar itu. Beliau nggak muncul. Aisyah radhiyallahu anha
wanita yang paling dicintainya, istri yang paling dicintainya, ditinggal Rasulullah umur berapa? Ada yang tahu? Ditinggal Rasulullah umur 17 tahun. Dan Aisyah tidak boleh menikah setelahnya, karena istri-istri Nabi itu diharamkan menikah setelah Rasulullah meninggal. Aisyah dari umur 17 tahun itu menjanda sampai kematian beliau di umur 63 tahun, 60-an. Selama itu tidak ada kisahnya Rasulullah muncul dalam keadaan terjaga. Padahal itu wanita yang paling dicintainya. Terus ada orang di abad ke-21 bilang aku ketemu langsung, atau muridnya bilang beliau ketemu langsung. Ya. Jadi maqamah Mahmudah di sini adalah Rasulullah meminta untuk apa? Untuk dimulai perhitungan, ya, di mana semua orang melihat, Nah, orang yang mimpi bertemu Rasulullah maka melihatnya secara terjaga, itu artinya nanti pas di akhirat itu bertemunya dalam keadaan, melihatnya dalam keadaan dekat. Itu banyak ulama mengatakan seperti itu. Atau kalau sudah melihat secara mimpi, maka sama seperti melihat secara terjaga. Karena tidak bisa jin itu mengubah, menyerupai Rasulullah SAW. Jadi bukan betul-betul datang arwahnya. Bahkan arwahnya bisa jalan-jalan. Nanti kalau ada yang buat acara di Surabaya, datang ke Surabaya. Kalau ada buat acara di Seoul itu di daerah Yaman, datang di Seoul. Ya, tapi betul-betul diyakini seperti itu. Ketika disampaikan marah mereka. Itu ya, maqamah Mahmudah itu memulai meminta kepada Allah untuk memulai perhitungan. Kemudian lanjutnya adalah azan itu masna dan iqamah itu furoda. Azan itu masna maksudnya ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah 2 kali masna. Sedangkan kalau iqamah 1 kali, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul kan? Seperti itu. Halal sholah, halal falah. Tapi kalau ada 2 kali halal sholah, 2 kali juga halal falah. Kemudian sunnah berikutnya, kalau dalam adat disunahkan membacanya secara perlahan, ada jeda, ada jeda. Itu kalau azan. Tapi kalau iqamah disunahkan membaca secara cepat. Makanya sering kita katakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Itu iqamah. Betul, memang sunnahnya seperti itu. Sedangkan kalau azan perlahan dan ada jeda. Ya. Jadi itu sunnah-sunnahnya. Nah, kadang ada yang kelewatan. Misalnya antara iqamah dengan sholat tidak boleh terlalu lama. Antara azan dengan antara iqamat dengan sholat tidak boleh terlalu lama jedanya. Saya pernah betul-betul itu sholat di satu masjid waktu itu di Yaman. Antara iqamat dengan azan sangat lama. Kenapa sangat lama? Jadi mereka itu yang tipe yang tidak boleh ada tanda, tidak boleh ada tanda ini, ya. Tanda soft nggak boleh, karena bagi mereka itu bid'ah itu. Tanda itu bid'ah semua. Kenapa bid'ah? Karena garis seperti itu bisa dikerjakan di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak beliau kerjakan. Padahal teknologinya ada. Berarti kalau kita lakukan itu bid'ah. Itu bagi mereka seperti itu. Kalau ulama lain mengatakan ini wasilah, cuma wasilah doang, cuma cara supaya rapat. Nah kalau memang caranya rapat, kenapa nggak dilakukan Rasulullah? Itu ada yang seperti itu ya. Jadi saya sholat lagi di masjid itu. Setelah iqamat, karena tidak ada tanda seperti ini, barisan ketika berdiri begini-begini Pak, nggak rata. Nanti di setiap soft ada orang yang maju untuk dorong-dorong supaya rata. Nah itu memakan waktu, sangat memakan waktu. 10 menit kira-kira jarak antara iqamat dengan sholat. Udah gitu nanti setelah sholat berantakan lagi, karena ketika nanti mereka rukuk baru melihat kaki masing-masing kan, mundur. Nanti di rakaat berikutnya mundur. Di rakaat berikutnya akhirnya yang tadinya udah lurus bengkok lagi. Sampai Pak, antara karpet dengan karpet biasanya kan ada
karpet sama karpet, berarti ada tangganya tuh ya. Nggak mau berdiri di situ. Padahal karpet dengan karpet nggak mau berdiri di situ. Saya bilang kalau kamu nggak boleh ada garis ini, harusnya nggak boleh juga ada karpet. Rasulullah ada zaman dulu karpet, tapi sholatnya tehel pun nggak pakai tanah, langsung pasir itu pada pasir. Padahal bisa tutup karpet, bisa tutup dengan batu. Ya, kadang-kadang ada seperti itu. Jadi panjang sekali. Akhirnya saya cerita ke Syekh aku kemarin sholat di masjid ini, antara iqomat, nah itu lama banget loh. Kata siapa kok? Itu berarti iqomatnya harus diulang lagi sunahnya. Jadi kalau kepanjangan, iqomatnya sunahnya diulang lagi. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, sampai sini insya Allah tentang adzan dan iqomat. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang syarat sahnya sholat. Agak lama kita ya, karena kita sholatnya cepat, jadi bisa panjang nih pembahasan. Kalau ada yang mau nanya silakan. Masih ada waktu kan sebelum mana syuruh? Kalau ada yang nanya silakan Pak. Itu jadi satu paket Pak, antara mengulang apa yang dilantunkan oleh muadzin sama dengan membaca doa syafaat, atau hanya membaca doa syafaat saja yang mendapatkan syafaat? Kalau hadisnya tadi, kalau yang hadisnya tadi adalah doanya ya. Seandainya dia tidak membaca, tidak menjawab muadzin, ya gitu kan? Seandainya dia tidak menjawab muadzin, tapi pas terakhir dia doa, gitu ya. Apakah Nah, harus satu paket? Dia di sini tidak menjelaskan harus satu paket sih, wallahu alam di situ. Jadi kita memahaminya per ini aja. Jadi ketika dikatakan mangqala hina yasma' nida Allahumma rabbi hadhil da'wah, barang siapa yang berkata setelah mendengar azan itu adalah doa tadi, maka mendapat syafaat tuh. Berarti memang khusus di itu. Wallahu alam. Ya. Kalau ada masalah seperti ini kadang mungkin lebih ke arah tazkiyatun nufus gitu ya. Mungkin ada ulama mengatakan, ya bagaimana kamu doa sedangkan tidak menjawab muadzin kan gitu kan ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Saya ingat ini, Anda pernah dengar dari Ustaz ya, itu Mahkamah Mahmudah itu adalah satu tempat yang dikhususkan, yang diminta oleh Rasulullah, bahwa beliaulah yang meminta itu. Makanya kita bersalawat minta supaya Mahkamah Mahmudah itu suatu tempat, tidak ada untuk orang lain terkecuali untuk Rasulullah. Mungkin tambah aja ya, aja Rasulullah minta kepada Allah. Tapi yang saat ini keterangannya bahwa itu satu tempat yang paling mulia di sisi Allah, makanya kita diminta Mahkamah Mahmudah itu. Nah, Masya Allah, terima kasih atas tambahan informasinya. Kadang-kadang orang ketika masalah makom ini paham maksud makom, Pak. Makom itu bisa tempat atau dia bisa derajat gitu ya, derajat. Nah, sebetulnya hal seperti ini ya, yang khusus itu cuma Rasulullah. Ya, Rasulullah khusus. Tapi kadang orang-orang ada yang mengatakan saya makomnya sudah tinggi, atau si fulan makomnya sudah tinggi. Artinya dia derajatnya sudah derajat yang bukan cuma manusia biasa. Nah setelah itu nanti bakal macam-macam tuh. Nggak sholat, ya, nggak puasa. Kan ditanya kenapa Pak? Ya karena dia makomnya sudah tinggi. Nah sekarang Rasulullah makoman mahmuda, masih sholat, masih puasa, ya kayak gitu. Itulah kalau sudah terlalu masalah-masalah mengagungkan orang lain yang tidak ada dalilnya, maka bisa jatuh ke masalah seperti ini. Kita mengagungkan Rasulullah karena ada dalil, mengagungkan para sahabat karena ada dalil. Tapi ketika mengagungkan satu orang yang diagungkan ini dianggap memiliki kemampuan, kekuatan di luar manusia biasa, ya kita bilangnya karomah. Karomah memang ada Pak, betul. Karomah itu ada. Ya, mukjizat itu ada, karomah itu ada. Tapi kita mengetahuinya dari cerita. Ya, kita mengetahui dari cerita, bukan kita melihatnya secara langsung, cuma kita mengetahui dari
cerita. Kan bisa kita tanya, betul atau tidak ceritanya. Bukan kalau Allah berkehendak atau enggak. Kalau itu pasti, kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Pertanyaannya, yang menceritakannya ini benar atau tidak? Karena kalau hadis Nabi saja berani orang masukkan, padahal sudah dijelaskan, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atasku, atas namaku, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Oh, udah ada ancamannya. Dan itu hadisnya mutawatir, bukan hadis ahad lagi, mutawatir sudah. Gak mungkin ada yang bohong, gak mungkin salah, karena semuanya dengar. Masih ada yang bohong, apalagi kalau cuma makom-makom tadi ya, untuk manusia-manusia biasa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jarang-jarang ketemu beliau. Oh iya, nanya sama santri ya? Sebentar, Ustaz. Cek. Benar? Saya oh, udah bawa Ustaz, apa ya? Sudah pada turun. Udah pada turun. Berarti menyiapkan pisang kayaknya. Oh, menyiapkan Ustaz. Kalau gitu sampai sini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Pekan depan insya Allah kita akan membahas tentang syarat-syarat sah sholat. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi